Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita seperti Bapa sayang anaknya. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita pagi hari ini menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik mengasihi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu menuntun langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini pun juga Engkau tuntun langkah kami. Melewati hari ini Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman ini tidak berlalu begitu saja, namun kami boleh menangkapnya dan kami taruh dalam hati kami, dan kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lidah bibir hambanya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan bila Tuhan, setiap kami Tuhan memiliki hati seorang murid yang mau diajar oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Saya percaya hari-hari ini kita telah menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan. Bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saat ini Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tema hari ini, subtema hari ini, Roh Kudus membuat kita lebih dari pemenang. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kita lebih dari pemenang? Karena ada Roh Kudus, Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kita mampu, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tetapi saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu di dalam hatinya ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang akan memimpin langkah kaki Bapak Ibu, akan memimpin langkah segala apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itu akan memberikan kita kemenangan. Bagaimana bisa Roh Allah memberikan kita menjadi lebih dari pemenang? Karena firman Tuhan berkata, roh di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Wow, sungguh luar biasa. Tuhan memberikan Roh Kudusnya, Tuhan memberikan roh yang begitu besar kepada diri kita. Sehingga roh itu memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam apapun juga permasalahan kehidupan kita. Saya percaya ketika di dalam kehidupan kita, kalau kita senantiasa melibatkan Roh Kudus, saya percaya hidup kita lebih dari pemenang. Mungkin saat ini, mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya masalah demi masalah. Baik masalah perekonomian, baik masalah hubungan dengan suami ataupun istri, hubungan dengan anak kurang baik.
Tetapi ketika ada Roh Kudus di dalam hati kita, senantiasa hati kita dekat dengan Roh Kudus, memelihara Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Maka saya percaya hidup kita lebih dari pemenang, seperti janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-8 ayat 37. Firman Tuhan pasal yang ke-8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya sekali lagi saya membacakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bagaimana kita lebih jadi pemenang? Apa yang bisa membuat kita memiliki Roh Kudus sehingga kita dipimpin dengan Roh Kudus itu, kita mampu mengalahkan segala masalah di dalam kehidupan kita. Kita harus lakukan adalah selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan mengasihi hidup kita, makanya Tuhan kasih Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kalau Tuhan tidak mengasihi diri kita, mana mungkin Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk menuntun langkah kaki kita, untuk menuntun hidup kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kalau Tuhan tidak mau memberikan Roh-Nya, jadi apa kita? Ketika kita menghadapi masalah demi masalah, ketika tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita akan tidak mampu menjadi pemenang. Kita akan mengalami masalah demi masalah. Mungkin susah, loh iki kudune piye? Bagaimana aku harus menyelesaikan masalah keuangan ini? Bagaimana aku menyelesaikan masalah demi masalah ini? Tuhan memberikan Roh Kudus kita. Makanya kita harus mengingat kebaikan Tuhan yang telah memberikan Roh-Nya, memberikan Roh Kudus-Nya itu kepada diri kita. Tinggal di dalam hati kita. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita ada Roh Kudus di dalam hati kita akan menjadi lebih pemenang. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya mengalami begitu banyak kehidupan di dalam hidup saya, pergumulan hidup saya. Suatu hari saya harus mengalami yang namanya berbeda pendapat dengan seseorang. Tetapi saya tidak mau menyimpan hal itu. Kalau toh ketika saya tidak ada Roh Kudus dalam hati saya, mungkin tidak bisa menjadi tenang di dalam kehidupan saya. Mungkin saya tidak bisa tenang menghadapi masalah itu. Roh Kudus bukan hanya roh yang penghibur. Roh Kudus bukan hanya roh yang memberi kita kekuatan. Roh Kudus melebihi dari segalanya yang memberi kita kemampuan. Selalu mengingatkan kita untuk kita boleh memiliki penguasaan diri kita. Wow, sungguh luar biasa. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, saya percaya kita akan susah untuk menjalani kehidupan ini. Kita akan bingung bagaimana harus menyelesaikan masalah demi masalah yang ada. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan, bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi lebih dari pemenang. Maka hidup kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, saya hari-hari ini mengalami yang namanya melihat bahwa kasih karunia, bahwa Roh Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melihat masa lalunya, masa lalu kita seperti apa. Tetapi Tuhan melihat pertobatan di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat, mengingat kita. Kita sudah mengingatkah kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kasih karunia. Kita akan mengalami yang Roh Kudus memberkati kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu menguatkan hati kita. Ketika kita sedang di dalam kelemahan, ketika kita sedang mengalami yang namanya sakit, tetapi ketika ada Roh Kudus, kita akan dikuatkan,
ayo bangun. Jangan pernah ngelokro. Engkau adalah orang yang luar biasa. Maka Roh Kudus itu akan bekerja ketika engkau sering berdoa, engkau sering mengingat kebaikan Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, beberapa hari yang lalu saya boleh melayani dalam seseorang yang mengalami sakit penyakit. Anak ini masih muda, dia masih muda banget. Dia harus divonis penyakit yang seperti itu. Tetapi ketika saya melihat keadaannya, saya hanya berkata, bolehkah aku berdoa? Dan anak muda itu berkata, oh silahkan mas berdoa buat saya. Dan saya mendoakan, saya tidak mendoakan panjang lebar Bapak Saudara. Saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih. Kau berikan satu kesempatan buat anak muda ini. Kau berikan kekuatan, berikan rohmu Tuhan di dalam kehidupannya. Kami percaya kalau kekuatan itu terjadi, rohmu akan memberikan kekuatan. Saya bilang amin. Dan anak muda itu berkata, apapun hal yang buruk yang akan terjadi, dia berkata, aku sudah siap mas. Wow, kekuatan dari Roh Kudus itu benar-benar menguatkan. Dia lebih dari pemenang karena dia banyak intimidasi dari roh-roh jahat. Dia banyak intimidasi sakit penyakitnya, tetapi ketika dia memiliki pertobatan, dia mengingat kebaikan Tuhan, di mana kebaikan demi kebaikan yang dia rasakan, sehingga dia memiliki kekuatan, sehingga Roh Kudus memberi kekuatan dia untuk dia mengatakan aku siap apapun yang terjadi, sekalipun Tuhan panggil hari itu juga. Wow, Bapak Saudara, dia lebih dari pemenang, dia berani mengatakan seperti itu. Orang yang tinggal di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama selalu mengingat kebaikan Tuhan. Selalu mengingat kebaikan Tuhan di mana Tuhan telah memberikan rohnya. Tuhan berikan Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita mampu menghadapi masalah demi masalah. Sehingga hidup kita menjadi lebih dari orang-orang yang pemenang di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan membungkakan yang terbaik, Tuhan akan berikan rohnya, Tuhan akan membuat Bapak Ibu Saudara saya menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan kita senantiasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.